Di pedalaman Pulau Kalimantan, Indonesia, terdapat sebuah desa yang subur dan asri. Hiduplah seorang anak yatim piatu berusia 10 tahun, bernama Bima. Dia tinggal bersama paman dan tantenya. Suatu hari Bima dibuang ke hutan yang lebat dan menyeramkan. Paman dan tantenya ingin menguasai semua harta warisan keponakannya itu. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah paman dan tantenya menguasai harta warisan tersebut? Siapakah yang mengurus dan merawat Bima di hutan? Tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bima. Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, ia sudah merasakan pahitnya kehilangan. Kedua orang tuanya, yang merupakan pengusaha dermawan, meninggal dalam kecelakaan tragis, meninggalkan Bima seorang diri. Meskipun memiliki harta warisan yang melimpah, hidupnya tidak seindah yang dibayangkan. Ia diasuh oleh paman dan tantenya Roy dan Mirna yang hanya peduli pada kekayaan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Bima. Berbeda dengan mereka, Bima adalah anak yang rajin, baik hati, pintar, dan suka menolong. Namun, kepribadian Bima yang baik justru membuat paman dan tantenya semakin membencinya. Mereka merasa kehadiran Bima hanyalah penghalang bagi mereka untuk menikmati kekayaan yang seharusnya menjadi milik mereka. Roy dan Mirna merupakan paman dan tante Bima. Mereka berdua adalah pasangan yang jauh dari kata harmonis. Mereka bukan hanya pemalas dan tamak, tetapi juga kasar dan tidak peduli pada siapapun, kecuali diri mereka sendiri. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebiasaan buruk, seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan menumpuk hutang kepada rentenir. Setiap hari, mereka bertengkar karena uang. Hutang judi mereka semakin besar, dan mereka mulai merasa bahwa satu-satunya solusi adalah mengambil alih harta warisan Bima. Namun, mereka harus menyingkirkan Bima terlebih dahulu jika ingin mendapatkan harta warisan tersebut. Selama anak itu masih hidup, mereka tidak bisa menyentuh sepeser pun warisan tersebut. Sifat tamak dan kecelasan mereka semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat Mirna meratapi kekalahan besar dalam judi, Roy melempar gelas ke dinding dan berteriak frustrasi. "Sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Semua harta itu seharusnya milik kita." Roy terdiam sejenak. Ide itu mengerikan, tetapi semakin dipikirkan, semakin masuk akal bagi mereka. Mereka mulai menyusun rencana. Awalnya mereka mempertimbangkan untuk menyekap Bima dan membuatnya menghilang secara perlahan, tetapi mereka tahu bahwa itu terlalu berisiko. Maka, mereka memilih cara yang lebih kejam, yaitu dengan membuangnya ke hutan yang terkenal angker. Tempat tidak ada satupun orang yang berani masuk. Tidak ada yang akan menemukannya di sana, kata Mirna dengan seringai kejam. Mereka tertawa sinis dalam kegelapan malam, tanpa sedikit pun rasa bersalah atas rencana keji yang baru mereka buat. Malam itu, Roy dan Mirna membangunkan Bima dari tidurnya. Mereka berkata akan pergi ke kota untuk berbelanja dan ingin Bima ikut bersama mereka. Tanpa curiga, Bima yang polos mengikuti mereka masuk ke dalam mobil. Perjalanan terasa aneh. Mobil melewati jalanan yang asing dan semakin jauh dari perkampungan. Hati Bima mulai diliputi kecemasan. "Paman, kita mau kemana?" tanyanya ragu. Roy hanya tertawa kecil. "Kau akan segera tahu." Mobil berhenti di tengah hutan yang lebat dan gelap. Tanpa banyak bicara, si Roy menarik Bima keluar dari mobil dan mendorongnya ke tanah. "Selamat tinggal, bocah sial," kata Mirna dingin, sebelum mereka masuk kembali ke dalam mobil dan meninggalkannya. Bima berlari mengejar mobil itu sambil menangis. "Paman, tante, jangan tinggalkan aku. Aku takut." Namun hanya suara mesin mobil yang menjauh yang menjawabnya. Kini Bima benar-benar sendirian. Hutan begitu gelap dan menyeramkan. Angin malam berembus kencang, membuat dedaunan berbisik menyeramkan. Suara serangga malam bercampur dengan lolongan serigala dari kejauhan.
menciptakan simfoni kegelapan yang menyesakkan dada. Bima, yang hanya mengenakan pakaian tipis, duduk meringkuk di balik pohon besar. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga ketakutan yang mencekam. Tangannya meraba-raba tanah, mencari sesuatu untuk membelanya jika bahaya datang. Namun, hanya ranting-ranting kecil dan tanah lembab yang ia temukan. Napasnya terengah-engah, pikirannya dipenuhi ketakutan bagaimana jika ada binatang buas. Bagaimana jika ia tersesat selamanya di hutan ini. Dan tiba-tiba, semak-semak di dekatnya berdesir. Bima menahan napas. Matanya membulat saat melihat dua mata kuning bersinar dalam gelap, menatapnya tanpa berkedip. Dari balik bayangan, seekor harimau putih besar muncul dengan langkah perlahan, tubuhnya kekar dan bulunya berkilauan diterpa cahaya rembulan. Bima membeku. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bernapas terlalu keras. Harimau itu mendekat. Cakar tajamnya menekan tanah dengan lembut namun penuh tenaga. Saat hidung harimau hampir menyentuh wajahnya, Bima merasa ini mungkin adalah akhir hidupnya. Ia memejamkan mata, menunggu serangan yang tak terelakkan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Harimau itu tidak menerkamnya. Ia hanya mendekat dan mengendus tubuh Bima dengan lembut, seakan sedang mengenali bau anak kecil itu. Napas harimau yang hangat terasa di wajah Bima, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, yang mengejutkannya, harimau putih itu justru menjilat pipinya perlahan, seperti induk yang menyayangi anaknya. Bima yang awalnya ketakutan mulai sedikit tenang. Matanya masih dipenuhi air mata, tetapi hatinya mulai merasa hangat. Ia tidak mengerti mengapa, tetapi nalurinya berkata bahwa harimau putih ini tidak akan menyakitinya. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menyentuh bulu harimau yang lembut. Hewan besar itu tidak menolak, justru menutup matanya sejenak seolah menikmati sentuhan kecil dari anak manusia itu. Beberapa saat kemudian, harimau putih itu berdiri tegak, tubuhnya yang kekar dan megah terlihat semakin gagah di bawah sinar bulan. Ia berbalik dan mulai berjalan pelan ke dalam kegelapan hutan, tetapi sesekali menoleh ke arah Bima. Seolah memberi isyarat, Bima menelan ludah. Hatinya masih ragu, tetapi rasa takutnya perlahan digantikan oleh keingintahuan. Apakah harimau ini mengajaknya pergi, ataukah hanya kebetulan saja? Namun, saat harimau itu berhenti dan menoleh lagi dengan sorot mata tajam, namun tidak mengancam, Bima mengambil keputusan. Dengan hati-hati, ia berdiri, membersihkan tanah yang menempel di pakaiannya, dan mulai melangkah mengikuti harimau putih itu menuju bagian hutan yang lebih dalam. Langkah kecilnya beriringan dengan langkah besar harimau, meninggalkan kegelapan yang mencekam di belakang mereka, menuju takdir yang belum ia ketahui. Harimau putih membawa Bima ke sebuah gua yang hangat dan aman, tersembunyi di antara bebatuan besar yang tertutup lumut. Gua itu luas dan nyaman, dengan lantai tanah yang lembut dan terlindung dari hujan serta angin. Bima yang kelelahan langsung tertidur di sudut gua, dengan harimau putih berbaring di dekatnya, memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Hari-hari berlalu dan Bima mulai beradaptasi dengan kehidupan di hutan. Harimau putih tidak hanya melindunginya, tetapi juga mengajarinya cara bertahan hidup. Bima belajar mencari buah dan umbi yang bisa dimakan, mengenali jejak hewan, dan memahami tanda-tanda bahaya di alam liar. Saat perutnya lapar, harimau putih akan membawakan hasil buruan, menyisakan sebagian untuk Bima. Suatu hari, harimau putih membawa Bima ke sebuah sungai kecil yang jernih. Disinilah engkau bisa mendapatkan air bersih, seolah begitu yang ingin dikatakan oleh sang raja hutan. Bima mengingat setiap detailnya, menyadari bahwa ia harus bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Malam-malamnya tak lagi diisi ketakutan, tetapi kekaguman terhadap alam. Dari balik gua, ia menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam. Ia mulai memahami bahasa burung yang berkicau, suara daun yang berdesir, dan bagaimana angin membawa pesan dari kejauhan. Meskipun hidup dalam kesulitan, Bima mulai menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hutan memberinya kedamaian, dan harimau putih menjadi clue Bima satu-satunya yang ia miliki sekarang. Perlahan,
Ketakutan dan kesedihan yang selama ini menghantuinya mulai tergantikan dengan keberanian dan tekad untuk bertahan hidup. Hilangnya Bima mulai menjadi buah bibir di desa. Awalnya, Roy dan Mirna berusaha menutupi kejahatan mereka dengan mengatakan bahwa Bima kabur karena tidak tahan tinggal bersama mereka. Namun warga desa mulai merasa ada yang tidak beres. Bima dikenal sebagai anak yang sopan, rajin, dan tidak mungkin pergi tanpa alasan. Seorang tetua desa, Pak Wira, mulai mempertanyakan kejanggalan ini. Bima bukan anak yang suka lari dari masalah. Ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya pada suatu malam. Kecurigaan semakin besar ketika seorang pemburu bernama Jaka kembali dari hutan dengan wajah pucat. Aku melihat jejak kaki anak kecil di dekat sarang harimau putih, katanya dengan suara gemetar. Tapi yang aneh, jejak itu tidak seperti jejak anak yang tersesat. Sepertinya ia tinggal di sana. Mendengar itu, warga desa segera berkumpul. Mereka memutuskan untuk melakukan pencarian di hutan. Dengan obor dan senjata seadanya, mereka memasuki lebatnya hutan, berharap menemukan jawaban atas hilangnya Bima. Tak ada yang tahu apa yang akan mereka temui, tetapi satu hal pasti, mereka tidak akan pulang tanpa kepastian tentang nasib anak malang itu. Suatu pagi yang cerah, pemburu dan beberapa orang warga desa memasuki hutan untuk mencari Bima. Mereka berjalan menyusuri jalur-jalur sempit yang tertutup dedaunan lebat, hingga salah satu dari mereka melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Seorang anak laki-laki tengah bermain dengan seekor harimau putih besar. Mereka terkejut bukan kepalang. "Astaga, itu Bima!" seru salah seorang warga desa. Mereka mengamati lebih dekat. Bima tampak sehat dan bahkan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak tampak ketakutan berada di dekat harimau putih itu. Sebaliknya, ia bermain dengan hewan buas itu layaknya seorang sahabat sejati. Pemburu-pemburu itu berbisik kepada masyarakat desa. Mereka tahu bahwa harimau putih adalah penguasa hutan dan biasanya sangat berbahaya. Namun melihat kedekatan Bima dengan harimau tersebut membuat mereka yakin bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sini. Setelah memastikan tidak ada bahaya, mereka memanggil Bima dengan hati-hati. "Bima, ini kami, orang kampungmu. Kami mencarimu." Bima menoleh dengan mata terbelalak. Sudah lama sekali ia tidak melihat manusia lain selain dirinya sendiri. Sejenak, ia ragu. Harimau putih itu menatapnya seolah bertanya apakah ia ingin pergi. Dengan langkah perlahan, Bima akhirnya mendekati beberapa orang masyarakat desa. Mereka segera menyelimuti tubuhnya dengan kain hangat dan memberinya air. "Kami akan membawamu pulang, Bima. Semua orang di desa mencarimu." Setelah berpamitan dengan harimau putihnya, Bima pun kembali ke desa. Setiba di sana, warga desa berkerumun, terkejut melihat Bima masih hidup. Dengan suara gemetar, Bima mulai menceritakan apa yang telah terjadi. Suaranya pecah saat ia mengungkapkan bagaimana paman dan tantenya telah menipunya, membawanya ke hutan dan meninggalkannya sendirian untuk mati. Tangisannya pecah dan seluruh Bima terdiam dalam kemarahan dan kesedihan. Mata mereka tertuju pada Roy dan Mirna yang kini mulai gelisah. Kebenaran akhirnya terungkap, dan desa itu dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Warga desa yang marah segera menangkap Roy dan Mirna. Mereka tidak bisa mengelak lagi. Beberapa orang mulai berteriak, menuntut keadilan atas perbuatan keji mereka terhadap Bima. Kepala desa, Pak Wira, maju ke tengah kerumunan dengan wajah penuh amarah bercampur kekecewaan. "Roy dan Mirna, kalian telah melakukan kejahatan yang tak terampuni. Kalian membuang seorang anak yatim piatu ke dalam hutan dengan niat membunuhnya. Ini adalah dosa besar." Suaranya menggema di tengah alun-alun desa. Roy dan Mirna berusaha menyangkal, tetapi bukti-bukti terlalu jelas. Warga desa menatap mereka dengan tatapan tajam penuh kebencian. Tak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Beberapa warga desa menceritakan bagaimana mereka sering melihat perlakuan buruk Roy dan Mirna terhadap Bima. Para tetua desa pun tak tinggal diam, mereka menyuarakan keprihatinan dan kemarahan mereka. Pak Wira mengangkat tangan untuk menenangkan kerumunan. Dengan suara lantang, ia akhirnya menjatuhkan hukuman. Mereka
akan dilaporkan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi. Warga desa dengan sigap mengikat tangan mereka dan membawa mereka ke kantor polisi terdekat. Tangisan dan teriakan Mirna menggema sementara Roy hanya bisa menunduk pasrah. Kini, kejahatan mereka telah terungkap dan mereka akan menerima balasan yang setimpal. Di tengah kerumunan, Bima berdiri dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena iba terhadap mereka, tetapi karena keadilan akhirnya berpihak padanya. Ia kini bebas dari belenggu orang-orang yang hanya menginginkan hartanya tanpa peduli pada dirinya. Sejak hari itu, Bima merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan harimau putih. Ia sering kembali ke hutan, berharap bisa bertemu kembali dengan sahabat barunya. Harimau putih pun selalu menunggunya di tempat yang sama. Mereka menghabiskan waktu bersama, seolah memahami satu sama lain tanpa perlu kata-kata. Bima tidak pernah merasa takut ketika berada di hutan. Ia tahu, harimau putih selalu mengawasinya dari kejauhan. Setiap kali ia datang, harimau putih akan berjalan mendekat dengan langkah gagah, namun penuh kelembutan. Bima akan mengelus bulu putihnya yang lembut, sementara sang harimau mengibas-ngibaskan ekornya dengan tenang. Harimau putih merupakan raja hutan yang bijaksana, kuat, dan adil bagi penghuni hutan. Tidak ada yang berani menentang harimau putih. Bahkan hewan-hewan lain menghormatinya, seolah ia adalah pemimpin mereka. Dalam kebijaksanaannya, ia tidak pernah menyerang tanpa alasan, dan ia selalu menjaga keseimbangan alam di hutan itu. Suatu hari, ketika Bima sedang duduk di atas batu besar di tepi sungai, ia menatap harimau putih yang sedang berbaring santai di dekatnya. "Aku ingin menjadi sepertimu," kata Bima tiba-tiba. Kuat, bijaksana, dan dihormati. Harimau putih menatapnya dalam-dalam, seolah memahami maksud kata-kata Bima. Ia mengaum pelan, seakan ingin mengatakan bahwa Bima sudah memiliki semua itu dalam dirinya. Ia hanya perlu percaya pada dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Bima tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan bijaksana. Ia menjadi pelindung desa, membantu siapapun yang membutuhkan. Kisah tentang persahabatannya dengan harimau putih menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Tak ada yang tahu pasti bagaimana akhir kisah mereka. Namun, satu hal yang pasti. Di suatu tempat di dalam hutan, seekor harimau putih yang gagah masih menunggu, menjaga, dan mengawasi sahabatnya dari kejauhan, seperti seorang penjaga setia yang tak pernah pergi. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.